akan bertemu untuk pertama kalinya dalam debat calon presiden. Bagaimana kedua capres ini akan meyakinkan pemilih bahwa mereka lah yang akan menjadi pilihan tepat untuk menjadi presiden? Kita akan tanyakan langsung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA dari Gedung Putih Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Seberapa penting debat malam ini bagi pemilih dan juga kedua capres, Virginia? Ya, saya dan pemirsa, 7 dari 10 warga Amerika Serikat ini mengaku mereka akan menonton debat antara Kamala Harris dan Donald Trump menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh NPR, PBS, dan Marist. Dan sepertiga dari mereka yang akan menonton ini menyatakan debat malam ini akan membantu mereka untuk menentukan pilihannya. Walaupun memang di Amerika Serikat yang undecided ini masih tidak terlalu banyak, tapi ini akan jadi kesempatan pertama dan satu-satunya bagi kedua capres untuk bertemu, di mana mereka akan berkesempatan untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka lah yang paling pantas untuk duduk di Gedung Putih. Ini adalah debat kedua bagi Donald Trump yang pada akhir Juni lalu kita tahu berdebat dengan calon presiden dari Partai Demokrat saat itu, petahana Presiden Joe Biden. Sementara bagi Kamala Harris, ini jadi debat pertama dan satu-satunya bagi dia sejak ia dikukuhkan sebagai capres Partai Demokrat pertengahan Agustus lalu. Dan yang tak kalah penting adalah dalam waktu kurang dari 2 bulan, bahkan di sejumlah negara bagian seperti Pennsylvania, Minnesota, dan Virginia yang punya mekanisme in-person early voting atau memilih terlebih dahulu secara langsung, ini akan jadi penentu. Dan kubu kampanye Trump mendorong untuk diadakan debat cawapres tambahan pada tanggal 18 September, tapi hingga saat ini yang baru disepakati adalah jadwal awal pada 1 Oktober nanti. Saat ini menurut agregasi polling nasional yang dilakukan oleh 538.com, Harris atau Kamala Harris ini unggul 47,1% dari Trump 44,4%. Namun perlu diingat juga pemilu di Amerika Serikat ini menganut sistem electoral college, di mana yang memenangkan suara populer tidak langsung atau tidak berarti akan terpilih sebagai presiden jika tidak berhasil mengamankan perhitungan suara elektoral itu. Said. Baik, Virginia, Anda mengatakan sebagian besar warga Amerika akan menonton debat malam ini ya. Selanjutnya apa saja yang akan menjadi fokus debat malam ini dari informasi yang Anda dapatkan, Virginia? Ya, tentu saja kebijakan keduanya akan dikupas tuntas, terutama terkait isu-isu ekonomi, imigrasi, hak reproduksi, dan juga yang terkini mengikuti insiden penembakan di sebuah SMA di Georgia tentang kepemilikan senjata dan juga kebijakan luar negeri, terutama perang di Ukraina dan juga Timur Tengah. Latar belakang partai kedua yang sangat berbeda, tentu punya perbedaan yang signifikan menghadapi isu-isu ini, tapi perlu diingat juga bahwa lawan debat Trump kali ini adalah Kamala Harris dan bukannya Biden. Dari kubu kampanye Kamala Harris sendiri dan Partai Demokrat, mereka cukup optimistis dan berharap bahwa Harris yang secara usia lebih muda dan punya latar belakang sebagai jaksa diharapkan akan bisa perform lebih baik ketimbang dari Biden yang tidak menjawab atau tidak membalas Trump pada saat itu. Namun perlu diingat juga bahwa Harris ini baru jadi capres ketika Biden mundur sekitar 2 bulan lalu, dan warga Amerika Serikat sendiri ini masih meraba-raba siapa sebenarnya Harris jika ia menjadi presiden di luar bayang-bayang dari Biden sebagai seorang perempuan dan juga dari kelompok minoritas di Amerika. Sementara dari kubu kampanye Donald Trump, ekonomi dan imigrasi tentu jadi 2 isu yang jadi titik serang bagi pemerintahan saat ini, di mana Harris ini termasuk bagian dari pemerintahan petahana. Dari serangkaian kampanye yang dilakukan oleh Trump, narasi yang di bawah itu selalu menyalahkan pemerintahan Biden terkait tingginya inflasi di Amerika, lalu juga krisis perbatasan di selatan Meksiko, di selatan Amerika Serikat yang berdekatan dengan Meksiko. Said. Baik, Virginia, dari informasi yang Anda dapatkan ini apa saja kemudian persiapan yang dilakukan kedua capres jelang debat malam ini, Virginia? Ya, dalam persiapannya pun mereka sangat berbeda. Dilaporkan dari Washington Post ini, Kamala Harris menghabiskan 4 hari terakhir di salah satu hotel di Pittsburgh di Pennsylvania, dekat lokasi debat di Pennsylvania malam ini, dan melakukan debat meniru studio, lalu menyewa seorang yang mirip dengan Trump untuk melancarkan komentar keras, melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam ke Harris. Sementara dari Trump ini dilaporkan ia menghabiskan waktunya di klub golfnya di New Jersey bersama dengan rekan dan sekutunya untuk melakukan sesi membahas kebijakan dan juga menilik kebijakan dari Kamala Harris dari kampanye pilpresnya pada 2020 lalu, di mana ia juga mencalonkan Harris pada saat itu mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu. Dan yang akan kita lihat, yang kita nantikan nanti adalah bagaimana performance dari kedua
capres dari kedua partai tersebut untuk menyampaikan kebijakan mereka yang akan dilakukan pada pukul 9 waktu Washington dan akan berlangsung sekitar 90 menit. Said. Baik, Virginia, ada 7 dari 10 warga Amerika akan menonton debat malam ini ya, dan juga tadi yang mengatakan isu-isu ekonomi, imigrasi, dan juga isu luar negeri akan menjadi topik pada debat. Terima kasih Virginia Gunawan atas laporannya untuk Berita Satu Pagi, jurnalis VOA Washington DC. Selamat bertugas kembali.